Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menilai bukan hanya Indonesia yang harus bertanggung jawab dengan utang kereta cepat yang membengkak. Sandi menilai negeri Cina juga bertanggung jawab atas kelangsungan program kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Terlebih pengusaha Indonesia itu menilai kereta cepat Indonesia-China atau KCIC memiliki unsur nama China sehingga membuktikan peran besar China dalam kelangsungan transportasi umum ini. Sandi ikut mengomentari utang kereta cepat yang dikhawatirkan bakal membebani APBN. Menurut Sandi, sedari awal pembangunan kereta cepat bukan hanya soal transportasi, namun juga demi menghidupi wilayah-wilayah yang dilintasinya seperti Karawang, Tegaluar, dan Walini juga Halim, di mana diharapkan ekonomi di wilayah yang dilintasi oleh kereta cepat ikut tumbuh, sehingga kata Sandi, solusi masalah kereta cepat harus dicari bersama-sama. Utamanya terkait dengan restrukturisasi pada kereta cepat Indonesia. Restrukturisasi adalah penataan ulang struktur baik pada perusahaan, utang maupun posisi pekerjaan untuk memperbaiki kinerja dan efisiensi. Dalam konteks keuangan, restrukturisasi kredit adalah upaya memberikan keringanan pembayaran bagi debitur yang kesulitan seperti penjadwalan ulang, perpanjangan jangka waktu, atau penurunan suku bunga dan bukan penghapusan utang. Pun kata Sandi, China juga harus ikut andil dalam penataan restrukturisasi tersebut. Bisa terkait dengan hitung kembali suku bunga dari proyek itu. Apalagi nama kereta cepat Indonesia memiliki nama unsur China di dalamnya. Nah guys, aku ini sekarang sudah naik di kereta cepat Indonesia China KCIC dari stasiun Halim menuju ke Padalarang. Dan beberapa hari ini banyak nih beredar berita-berita yang berseliweran di mana ada kekhawatiran tentang beban dari kereta cepat ini bagi anggaran dan masa depan keuangan Indonesia. Apalagi ada sahabat saya, Pak Purbaya, yang sekarang rockstar banget. Dan saya kenal juga sama saya manggilnya sih Pak Yudi ya. Jadi sekarang brand name yang lagi keren Purbaya, bahwa memang ada kekhawatiran ini bom waktu, utang kereta cepat ini menjadi kekhawatiran. Apa sih solusinya sebetulnya? APBN kita ini harus digunakan sesuai dengan pasal 33, bahwa ini untuk kepentingan rakyat kita bisa sejahtera. APBN ini harus kita pastikan tidak terganggu dan ada manfaat bagi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, juga pembangunan infrastruktur yang jangka panjang. Kedua, di dalam suatu hal pengambilan kebijakan sebelumnya, transparansi dan akuntabilitas ini menjadi kunci. Harus hitung benar nih, berapa sih sustainability daripada proyek infrastruktur ini. Apakah kita melakukan restrukturisasi dengan bunga yang lebih tidak mencekik? Dan ini perlu dikawal bersama nih oleh orang-orang pintar, bukan hanya di pemerintahan ya, tapi yang di luar pemerintahan juga. Ini juga harus berdampak kepada ekonomi masyarakat sepanjang jalur KCIC ini. Bagaimana di Halim, Padalarang, dan Tegaluar ini disebut sebagai Transit Oriented Development (TOD). Value-nya di sini nih, tiba-tiba harga properti mahal. Ini tersambung dengan perumahan yang banyak memberikan solusi bagi masyarakat kita yang bekerja di Bandung atau bekerja di Jakarta, dan juga harus berdampak kepada UMKM. Jadi proyek ini tidak hanya soal transportasi, tapi bagaimana jadi penggerak ekonomi daerah. Nggak semuanya bisa dibebankan kepada Indonesia. Ini kan juga China bertanggung jawab. China juga harus lihat bahwa ini ada cost overrun. Kita harus mampu menegosiasikan, karena namanya KCIC, kereta cepat Indonesia-China, bukan tanggung jawab Indonesia, tapi ada China-nya juga. Gimana caranya negosiasi yang win-win ini bisa dicapai tanpa membebani rakyat. Terakhir, saya super percaya di bawah pimpinan Pak Prabowo, Presiden, dan para menterinya, termasuk di Purbaya, Pak Rosan, sahabat saya, akan mampu menegosiasi ulang. Pak Rosan itu ahli restrukturisasi. Kita pastikan bahwa nanti hasil restrukturisasinya itu menguntungkan dan tidak membebani masyarakat, sehingga kehadiran KCIC dan nantinya kalau diterusin ke Surabaya, ini menjadi solusi bagi ekonomi kita agar kita tumbuh menjadi Indonesia Emas di 2045. Jangan lupa subscribe ya.